Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jamil muslimin wa qala radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, apa perbedaan antara syaitan dan jin dan iblis? Nah, jadi apa perbedaannya syaitan, jin lawan iblis, atau sama? Nah, jawabnya atas kata Syekh Ibrahim Al-Qani di dalam kitab Umdatul Murid, Syarah Jauharatut Tauhid, naqal daripada Burhan Al-Halabi bahwa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis alaihi laknat, yang Islam daripada mereka itu dinamai jin dan yang kafir daripada mereka itu dinamai syaitan. Seperti manusia adalah mereka itu daripada anak cucu Adam. Inilah kaul yang masyhur pada lidah segala manusia. Dan tersebut di dalam tafsir Jalalain seperti yang demikian itu jatuh adawah, artinya permusuhan, dan perdaya iblis akan Adam di dalam surga. Demikianlah jatuh adawah dan perdaya iblis dan anak cucunya akan anak cucu Adam di dalam dunia. Kata setengah ulama bahwa jin itu lain daripada syaitan, karena jin itu adalah setengah mereka itu mukmin dan setengah mereka itu kafir, dan lagi mereka itu mati, dan syaitan itu sekalian kafir. Tiada yang mukmin seorang jua pun, dan tiada mati mereka itu melainkan serta iblis juga. Kata Wahab bin Munabbih bahwasanya jin itu beberapa jenis. Setengah mereka itu makan dan minum dan bernikah dan beranak, dan setengah mereka itu tiada makan dan tiada minum dan tiada bernikah. Kata setengah ulama adalah jin itu dua taifah, artinya dua kelompok, dua golongan. Suatu taifah makan mereka itu seperti manusia, dan suatu taifah, satu kelompok lagi adalah mereka itu makan dengan mencium juga. Itulah yang disebut di dalam Umdatul Murid. Nah, syahdan yang tersebut di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa iblis itu bukan ia bapak oleh sekalian jin. Jadi iblis itu lain bapak sekalian jin, seperti barang yang telah masyhur daripada lidah segala manusia, dari karena beberapa jin maujud dahulu daripadanya. Artinya sebelum iblis itu jin sudah ada, hanya adalah iblis itu daripada jin. Nah, jadi iblis itu daripada bangsa jin, nah, dan ialah yang mula-mula durhaka akan Allah Ta'ala daripada jin, seperti firman Allah Ta'ala, wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Artinya tatkala kami kata bagi segala malaikat, sujudlah kamu sekalian bagi Adam, maka sujud sekalian mereka itu baginya Adam, melainkan iblis juga. Yang enggan daripada sujud adalah ia daripada jin, maka durhaka ia daripada suruh Tuhannya. Dan jadi iblis itu termasuk daripada bangsa jin. Nah, jadi kisahnya tuh lah kisah iblis dulu. Jadi dahulu, jadi jin itu sejenis bangsa atau suku, nah, kayak malaikat ada suku bangsa malaikat, ada bangsa manusia, ada bangsa jin.
Ujar Tuhan, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah Ta'ala menciptakan jin itu, bubuhan jin lah, itu daripada nyala api. Nyala api artinya nang kada bercampur kokos ya lah, nyala api, apinya tuh nah. Jadi jin itu diciptakan daripada itu. Nah dahulu sebelum adanya iblis ini, jadi bangsa jin itu sudah terdahulu ada menjadi khalifah penghuni di muka bumi. Nah kemudian bangsa jin ini lalu berbuat fasad, artinya berbuat kerusakan di muka bumi, bermusuh-musuhan, kemudian berbunuh-bunuhan. Nah lalu diperintahkan oleh Allah Ta'ala bangsa malaikat untuk memerangi bangsa jin. Nah lalu bangsa jin ini kabur, kocar kacir aja kita. Ada nang bersembunyi berpatak dalam batu, ya, ada nang bersembunyi dalam wasi, ada nang buka ke laut, ada nang naik ke atas awan, pasakti sedikit jinnya bersayap ya lah. Ada nang ke pohon kayu, nah ini kata bisakti ya lah, bersembunyi ke pohon kayu, macam-macam tuh lah. Nah itu hubungan jin tadi. Lalu Allah Ta'ala menyuruh Sayyidina Jibril turun untuk menyelamatkan anak raja jin. Nah jadi anak raja jin ini lalu dilajari oleh malaikat Jibril zikir, artinya dilajari syahadat, dilajari Ismul A'zam, ngarannya Azazil. Kisahnya nih anak jin tadi. Nah lalu si Azazil ini orangnya taat luar biasa lawan Tuhan. Imbah dilajari zikrullah tadi oleh Sayyidina Jibril. Lalu si Azazil ini beribadah di muka bumi beribu-ribu tahun ya. Ada yang memadahkan 1000 tahun, bahkan lebih ya lah. Jadi beribadah, berzikir, sembahyang, puasa. Si Azazil tadi. Nah, berisi Ismul A'zam pulang dilajari. Lalu ketika si Azazil itu berzikir, keluar sayap. Lalu tak angkat awak nih. Tak angkat awak. Setelah beberapa ribu tahun beribadah di muka bumi. Lalu si Azazil ini naik ke alam malakut, naik ke langit pertama. Jadi di bumi ini ngarannya alamul mulki, ya, alam muluk. Naik ke langit pertama, alam malakut. Lalu si Azazil ini mendengar zikirnya para malaikat. Setiap malaikat itu masing-masing diberi zikirnya, masing-masing sebuting amalan ya lah. Lalu si Azazil ini mendengar diumpatinya kawa beritaannya menuruti. Nah, berapa Azazil itu di langit pertama beribadah lawan Tuhan 1000 tahun. Sampai di langit pertama Azazil itu bergelar Al-Abid, artinya orang yang ahli ibadah, berzikir, beribadah lawan Tuhan di langit pertama 1000 tahun. Jadi sayap Azazil tadi bergenal, naik pulang diangkat oleh Tuhan sampai ke langit kedua. Nah, ini udah kayak Isra Mi'raj juga nih lah. Cuma ini kisah iblis nih lah. Asalnya toh, siapa yang mendengar kisahnya lah. Naik ke langit kedua, si Azazil tadi, kayak itu pulang, lain-lain zikirnya di sana, macam-macam zikirnya para malaikat tasbihnya. Diumpatinya pulang oleh Azazil, orang ahli ibadah. Berapa lawasnya di langit kedua? 1000 tahun pulang. Sampai-sampai Azazil ini bergelar Az-Zahid, orang yang sangat zuhud.
Dan ibadahnya Azazil ini ikhlas semata-mata karena Allah kadada maharap maunting nang lain. Ibadahnya nih berpuluh-ribu tahun sudah. Naik pulang sampai ke langit ketiga di alam malakut nih masih beribadah di sana, diumpatinya sampai malaikat pun kalah yalah dengan ibadahnya Azazil tadi. Lalu di langit ketiga itu diberi gelar pulang Al-Arif, orang yang kenal dengan Allah, orang yang makrifat dengan Allah Ta'ala. Nah, ini kisah manakib iblis dulu nih. Nah habis itu pulang berapa lawasnya di langit ketiga? 1000 tahun pulang. 1000 tahun beribadah di langit ketiga. Jadi sayapnya ini bertambah terus. Kenapa jangan ada di atas lagi nang dinaiki? Nah, membacang bahalus sayap gugur. Naik pulang si iblis nih ke langit keempat. Beribadah pulang di langit keempat selama 1000 tahun. Lalu iblis ini bergelar Al-Wali. Al-Wali, orang nang dikasihi. Al-Wali gelarnya. 1000 tahun suluknya nih beribadah. Bahkan di muka bumi ini kadada satupun daripada tempat melainkan bekas sujudnya si Azazil tadi. Nah, saking orangnya ahli ibadahnya tuh. Ada kan yang sanggup menyaingi. Ada nang kawannya lah. Dan si Azazil ini kada pernah merasa uyuh, lapah dan mengeluh untuk mengerjakan perintah Tuhan. Ada pernah? Malah. Cuma jangan berik berlebihan lah. Ini kisahnya ini belum habis lagi. Kalau kayaknya betawasul lawan Azazil. Nah, belum mentuntung kisahnya. Naik ke langit kelima beribadah di situ pulang selama 1000 tahun pulang di langit kelima tadi. Bahkan menyaingi, mengalahkan daripada ibadahnya para malaikat di sana. Dan diberi gelar Azazil ini si anak jin tadi At-Taqi atau iblis ya lah. At-Taqi, orang nang takwa. Orang nang takwa. Nah, jadi di langit kelima ini sudah naik ke alam Jabarut. Langit pertama alamul muluk. Langit apa di bumi itu ngarannya alamul muluk. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat alamul malakut. Kelima, keenam dan ketujuh itu alam Jabarut ngarannya. Nah, jadi di langit kelima bergelar At-Taqi, orang nang takwa. Berapa lawasnya? Sama 1000 tahun juga beribadah di sana. Begenal terus nih sayap nih. Naik pulang ke atas ke langit ke-6. Beribadah di sana 1000 tahun pulang. 1000 tahun beribadah. Bergelar Al-Khazin, orang nang menjadi penjaga. Al-Khazin gelarnya. 1000 tahun beribadah. Habis itu naik pulang sampai ke langit ke-7. Sampai ke langit ke-7. Jadi si Azazil ini sayapnya sama sudah kayak apa? Sayapnya malaikat Jibril berisi 300 sayap. 150 nggak sabalah. Nah, sabalah 150. 300 sayapnya. Nah, di langit ke-7 itu lalu di situ digelar oleh malaikat Al-Izz, artinya orang yang sepaling mulia makhluk Allah. Atau Azazil tadi. Nah, Pak Azazil pemimpin daripada malaikat. Nah, di langit ke-7 nih. Nah, setelah kalau di langit ke-7 si Azazil ini diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjaga pintu surga. Berapa lawasnya? Di situ selama 40.000 tahun menjalankan tugas nih, diperintah Allah Ta'ala. Kada pernah mengeluh. Kalau pang ya Allah lawasnya kawakan dikurangi 10.000 aja. Kada pernah merasa uyuh, lapah dan mengeluh. Ikhlas karena Allah.
si Azazil tadi. Tapi karena di Lauhil Mahfuz di dalam ilmu Allah Ta'ala ini iblis, adalah orang yang dapat laknat. Nah habis itu Azazil ini pulang setelah menjalankan perintah Allah Ta'ala menjaga pintu surga selama 40.000 tahun. Lalu diberikan tugas lagi untuk menjadi penasihat para malaikat. Berapa lawasnya menjadi penasihat malaikat? Itu selama 20.000 tahun pulang. 20.000 tahun jadi guru mengajar bubuhan para malaikat. Jadi seluruh penjuru alam semesta itu berataan kenal dengan Azazil. Orangnya masyhur, diketahui. Ojek kita viral. Nah, ya, viral. Jadi seluruh malaikat nang di masyriq, di maghrib, nang di bumi, di langit itu kenal berataan Azazil dan hormat ta'zim Azazil. Bila Azazil itu lewat berataan tunduk, nah, hormat nang kayak apa prajurit lawan komandan. Azazil nih dimuliakan. Nah setelah diangkat menjadi penasehat, artinya jadi guru selama 20.000 tahun, lalu dijadikan pulang pemimpin malaikat karubiyun, si Azazil tadi itu selama 30.000 tahun pulang. Ini kan ada urusan nang bulan lah, ini puluh ribu, ratus ribu. Nah habis itu setelah dijadikan pemimpin malaikat karubiyun selama 30.000 tahun, lalu Azazil ini memimpin untuk tawaf mengelilingi arasnya Allah Ta'ala bersama para malaikat itu selama 14.000 tahun. Jadi aras itu adalah makhluk Allah yang paling ganal. Seandainya dunia nih lah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dijadikan satu hamparan dibanding dengan kursinya Allah, maka itu seperti cincin di atas gunung. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah itu memuat melebihi daripada 7 lapis langit dan bumi. Dianak di kursi kayak cincin di atas gunung. Lalu kursi tadi dibanding dengan aras nang kayak cincin di atas gunung pulang. Berarti dunia nang kayak apa yuk? Kalau dibanding dengan aras nang kayak debu dibalah berapa? Nah, halus benar. Itu dunia. Mun kita apa pulang? Maka ada napa-napanya lah. Nah 14.000 tahun tawaf mengelilingi apa aras. Kemudian si Azazil ini berkecimpung bergaul dengan para malaikat berapa lawasnya selama 80.000 tahun. 80.000 tahun. Lebih yang menghitungnya lah, mencatat lah. Berapa sudah jumlahnya? Mulai di dunia nih sampai ke langit ketujuh, sampai menjaga pintu surga, sampai jadi penasihat, sampai memimpin, sampai membawa tawaf mau keliling aras. Berapa jumlah keseluruhan ibadah iblis? Kadang-kadang kami hitung. Jadi iblis itu beribadah itu kurang lebih 185.000 tahun menyembah Tuhan. Selama melaksanakan perintah Tuhan itu kada pernah iblis itu mengeluh, keuyuhan, kelapahan, kada pernah. Dan ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Ayo kita ya Allah hanyar setengah bulan beramalan, tahu lagi dah kasih to kamar itu mah kisah 2 kam tasbihku paket sudah jahan. Ya Allah nang inta puji laluan. Ini 185.000 tahun kada pernah mengeluh, ikhlas pulang karena Allah. Nah habis itu lalu malaikat Israfil melihat ada satu tulisan di Lauhil Mahfuz. Malaikat Israfil nih melihat ada tulisan yang tersurat di Lauhil Mahfuz. Napa tulisannya? Ada satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun
Tapi karena hanya satu kesalahan, maka seluruh amal ibadahnya itu kada diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah, dan bahkan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Maka ketika malaikat Israfil membaca tulisan yang ada di Lauh Mahfuz itu, maka malaikat Israfil ini menangis. Kenapa? Karena merasa khawatir dan takut kalau hamba nang bertulisan itu seorang. Ketakutan malaikat Israfil. Lalu malaikat nang lain ini malaikat Israfil menangis saja menggerung, ya Allah. Pasti ada apanya nih? Kada mungkin ya Allah. Napa jenah aku itu menangis saja seharian sama laman. Tawarin nasi kada hendak, minum kada hendak, baju kada hakun, betawari kawin ranai. Nah, itu kada depan dalam kitab lah. Nah lalu ujar malaikat nih, kenapa wahai Israfil ikam menangis saja hari-hari. Lalu malaikat Israfil tadi berkisah, ikam tahulah panjang kalau kisah iblis nih, nak mendengar pangbian nih. Lalu ujar malaikat Israfil, wahai para malaikat, aku ada melihat satu tulisan yang tersurat di Lauhil Mahfuz. Tulisan itu apa? Bahwa ada di antara hamba Allah daripada orang yang muqarrabin, artinya orang yang sudah dekat dengan Tuhan, orang yang muqarrabin ya, dengan satu kesalahan maka seluruh amal ibadahnya yang ribuan tahun itu ditolak oleh Allah Ta'ala dan bahkan dilaknat sampai hari kiamat. Pada malaikat nang lain mendengar menangisan beritaan juga, ketakutan. Kenapa jadi takutan? Kalau bina seorang, ya leh, betulisan di dalam kelas, ya lah, bakumpul guru ya leh, beritaan murid bakumpul. Ada seikung orang nang pacangan kada naik dan dikeluarkan, diusir daripada sekolahan nih, menangisan sekalasan. Pada seikung aja tulisannya. Takutan kalau seorang, kalau pindah seorang ya leh. Jadi kayak apa nih ujar malaikat Israfil, kayaknya aja sudah kita datangi guru kita, yalah guru Tuhan, iblis ya lah, Azazel nih. Oh Azazel aslinya orang nang ahli ibadah, muhanya bersinar-sinar, berseri-seri, bungas orangnya. Jadi ujar malaikat Israfil lawan malaikat nang lain, ayo kita datangi Azazel nih. Napa kita ke sana minta doa akan lawan sidin. Karena Azazel ini orang yang muqarrabin, orang dekat lawan Tuhan, orang nang mustajabud dakwah, orang nang diberi ismul azam, orang nang puluhan ribu tahun beribadah lawan Tuhan ikhlas pulang. Bergelar Al-Abid, Az-Zahid, Al-Arif, Al-Wali, At-Taqi, Al-Khazin. Gelar macam-macam gelarnya lah. Nah, jadi kada kawa juga menjadi jaminan, artinya nang gelar tadi kalau pang itu jadi jaminan ahli surga kada kawa. Yalah. Orang tuh bergelar profesor, doktor, insinyur, SPD, MPD, MM, apalagi banyak hal lah. Pastilah masuk surga kada kawa jadi jaminan ya lah. Nah jadi datangan kepada Azazel tadi, menangisan datangan, napa nih, ujar si Azazel, kami ada melihat di Lauhil Mahfuz bertulisan bahwa ada salah seorang daripada hamba Allah yang ahli ibadah, daripada orang yang muqarrabin, dengan sebab satu kesalahan maka seluruh amal ibadahnya ditolak dan ia mendapat laknat sampai hari kiamat. Oh kayak itu kah? Bapang napa? Kami minta doakan mudahan kami ini selamat. Lalu si Azazel tadi mengangkat tangan berdoa lawan Tuhan. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, selamatkanlah mereka seluruh malaikat ini. Doakan dan selamat. Sekalinya pas seorang nang tertinggal. Kejadian mendoakan orang aja. Kalau seorang aja ya Allah tertinggal.
habis beritaan selamat pas seorang kada ingat. Nah jadi mendoakan orang nyatakan seorang didoakan juga jangan orang aja lah. Doakan ulun lah dan sugih kabul sugih orang dah anak doakan ulun lah dan sugih kabul seorang kada berdua-dua gesan seorang ya nang miskin berumuran. Nah jadi ngatakan doa itu gesan seorang dahulu hanya rawan orang. Makanya kita habis sembahyang napa disuruh membaca istighfar. Bahari napa istighfarnya astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Artinya ulun meminta akan ampun ya Allah untuk orang-orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan. Itu artinya lalu bahari ujar guru tambahi di situ li dahulu. Ya nang napa bacaan istighfarnya astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah li ya Allah ulun meminta ampun gesan ulun dahulu hanyar lil mu'minin wal mu'minat minta. Jadi kalau urusan keselamatan lah urusan masalah akhirat itu seorang dahulu hanyar orang lain. Jangan orang-orang aja ya lah seorang pas kada doa akan pas kada ingat lalu tak tinggal ya seorang lalu kada selamat saya lah. Nah jadi kalau urusan keselamatan akhirat itu seorang dahulu urusan keampunan seorang minta akan dengan orang lain. Nah tapi kalau urusan dunia kayak makan minum tuh kada bapang itu orang berdahulu nasi berbagi ada nang ada dapat seorang besi sudah julung kada apa nah ambil ada dahulu ada gitunya tak paling menurusan yang itu seorang dulu aja ya lah. Ya masalah makan minum ada bapak orang berdahulu. Bahkan itu disuruh al-itsar biwaril ibadah matlubnya lah. Mengutamakan orang lain cuma bukan urusan ibadah. Itu disuruh dituntut. Ya lah, kita makan tarimbah menyuruh dulu anu pian kibit dulu iwaknya. Anu pian ambil dulu hundangnya. Itu disuruh. Ada gitu ya. Kita jarang kayak itu ya menyuruh anu aja paling pamanisnya benar anu aja beda aja beda orang mau sutam kamatan aja habis. Nah tapi kalau urusan ibadah jangan artinya utamakan seorang dulu ya lah utamakan seorang ini kan ada orang disuruh berdahulu ya lah. Misalnya napa membaca salawat, kita maulidan ya, betul lah situ aja. Tapi seorang nama membawai, opet ngarannya lah. Nah jadi setelah itu habis sudah didoakan iblis bubuhan malaikat wallahi azazil ini didoakan bertaan selamat bertaan malaikat kita tinggal seorang. Lalu setelah itu azazil tadi terbang menuju surga. Lalu di pintu surga itu ada tulisan. Melihat nih Azazil membaca tahu napa tulisannya bahwa akan ada satu hamba daripada kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin yang telah diperintahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan satu tugas, satu perintah, tetapi hamba tersebut mengingkari artinya apa? Kadang mengerjakan sehingga dengan sebab satu kesalahan itu inya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Membaca cuma kan sadar bahwa itu seorang. Nah setelah itu pulang kan sudah habis nih khalifah di muka bumi bebuhan bangsa jin tadi nih apa aja kita sudah diusir dah kemana-mana tahambur dah bukahannya lah ada nang ke pohon kayu ada nang ke dalam tanah ada nang ke sungai ada ke laut dia lah ada ke dalam batu kawasi macam-macamnya. Nah lalu Allah Ta'ala musyawarah lawan malaikat. Ujar Allah Ta'ala inni ja'ilum bil ardi khalifah. Wahai para malaikat aku ni hendak maulah khalifah di muka bumi. Cuma yang diulah ini daripada bangsa manusia. Nah, jadi manusia ini tadi dia jauh lebih dahulu daripada bangsa jin diciptakannya. Manusia ini belum lagi. Ujar Tuhan, aku hendak maulah khalifah di muka bumi. Inni ja'ilum bil ardi khalifah. Napa jawaban malaikat?
Karena malaikat ini kan sudah ada pengalaman ketika bangsa jin diulah khalifah di muka bumi ternyata ingin membuat kerusakan. Lalu ujar malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah ya Rabb, pian hendak maulah pulangkah di muka bumi ini orang yang merusak, orang yang bakalahian bertumpah darah. Kami ini nah hamba-hamba pian bubuhan bangsa malaikat dialah bertasbih lawan pian, mensucikan pian. Nah, bahasa kitanya napa ya? Malaikat ini betawar. Mun bahasa kita cakanya pang kami nang diulah. Nah, jadi ujar Tuhan menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku je Tuhan lebih tahu yalah, daripada apa-apa yang engkau kada ketahui. Aku je Tuhan lebih tahu daripada bubuhan ikam. Nah, lalu setelah itu napa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Nah, ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, turun ke bumi, ambil satu bagian daripada tanah, daripada bumi untuk dijadikan lembaga Adam, jasadnya Allah. Turun Jibril tadi sampai ke bumi, ujar Jibril, aku diperintah Allah Ta'ala untuk artinya mengambil ikam segenap aja bumi dijadikan karena menjadi lembaga Adam, jadi kita jadi manusia. Wah, ujar bumi, ampun maaf Jibril, aku kada ridho, aku kada mau. Kenapa? Karena dengan sebab dijadikan lalu inya berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, bah aku kada hendak aja bumi. Karena dijadikan daripada aku. Lalu aku ini jadi orang nang maksiat lawan Tuhan. Bebulik Jibril, yalah. Kada purun yalah. Lalu diperintahkan Tuhan pulang. Israfil. Ujar Allah Ta'ala turun nikah Israfil. Datang pulang ke bumi, aku diperintah Allah Ta'ala nah hendak mengambil maulah Adam yalah, lembaga Adam. Ujar bumi, aku kada ridho, kada kawa. Bulik pulang Israfil, gagal pulang. Datang Israel pulang. Suruh Allah Ta'ala, wahai Israel turun ambil ke bumi. Sampai ke bumi, napa ujar bumi? Aku diperintah Allah Ta'ala hendak mengambil. Yalah. Ujar bumi, aku ada ridho. Ujar Israel, tasarahi kama ridho kakadakah? Tatap ku cangkol yalah. Tatap ku ambil. Nah, Israel tuh, iya nang ditugasakan Tuhan gesan mencabut roh tuh. Nah, karena Israelnya kita tahu urusannya lah, hakun kakadakah? Tapi ngaran diperintah yalah. Nah. Lalu napa diciptakanlah daripada napa tanah tadi dibentuk lembaga Adam tadi. Tanah itu kada mungkin kalau diadon ya Allah. Lamunnya tanah itu karas. Lalu tanah itu dicampur lawan banyu. Makanya kita ini ada unsur napa? Unsur air. Kita nih mun nyata laju buka ya Allah. Nah, keluaran nam keringat ya Allah. Atau kami kada banyu kada bang kami harusnya tanah bang cobaan pian kada usah mandi di 2 bulan ya lah. Sekali gisik itu aja nah setengah tahun keluar dakinya ya lah. Tanah lalu diulah lembaga Adam tadi. Setelah diulah ya lah. Lalu untuk memanasakan kayak apa? Tentu pakai api supaya amunnya di tanah campuran banyu lunyutnya. Kada mau berbentuk ya, paras, lalu dipanasakan lawan api. Nah, sudah terbentuk sempurna, lalu di situ ditiupkan roh kepada Adam tadi. Ya, ditiup roh tadi. Lalu masuk roh tadi, hidup ya. Nah, lalu disuruh Allah Ta'ala. Jadi kan ada 4 anasir nih, ada dari tanah, ada dari banyu, ada dari api itu ya nafsu kita. Ya, adapun angin itu jadi roh kita. Banyu itu jadi sifat. Nah, adapun tanah itu ya jadi awak. Jadi kita nih kada tahu tanah manakah ambilannya. Ya kada sama kulit kita nih, tergantung tanahnya, tanah mana diambil. Bading sanak aja kan ya lah. Kalakuan bisa belain banyunya kada sama.
karena banyu itu jadi sifat dia lah. Nah habis itu pulang setelah Adam ini hidup dijadikan Tuhan di dalam surga, lalu Allah Ta'ala lajari seluruh nama-nama. Wa 'allamal Adama asma'a kullaha. Jadi seluruh nama-nama dijadikan Tuhan. Karena malaikat tadi memprotes, menganggap remeh manusia ini kawa dijadikan khalifah di muka bumi. Ayo ujar Tuhan, summa aradahum 'alal malaikat. Ayo takunin napa ngarannya? Bingung malaikat kada tahu. Dam napa ngarannya? Si anu ngarannya ya. Jadi Nabi Adam dingarani seluruh nama-nama sampai kantut aja dipadahkan ngarannya tuh lah, saking anunya lengkapnya. Nah, jadi karena malaikat tadi oleh merasa kada tahu, merasa artinya jahil, kalah. Berarti apa? Dasar bujur berarti Tuhan nih. Ujar Tuhan apa ini alamu malata, lamun aku je Tuhan lebih tahu. Nah, waktu itu apa? Lalu Allah Ta'ala menyuruh kepada seluruh para malaikat termasuk Azazil tadi. Wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan sujud di situ bukan berarti sujud nangkayan kada, betunduk itu aja tanda penghormatan. Lalu si Azazil tadi menolak sujudnya, menolak. Seharusnya sebagai pemimpin panglima para malaikat berdahulu sujud. Ini kada malaikat yang lain sujudan berataan. Azazil jenang kada. Bahkan Azazil ini ketika kada melaksanakan perintah tadi, di situ kada ada merasa bersalah dan kada ada penyesalan dengan kesalahan itu. Bahkan merasa lebih baik, lebih mulia. Napa ujar iblis, ya, ujar Azazil tadi, apa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, pian menciptakan ulun daripada api, sedangkan Adam ini daripada tanah nang hina. Masa ulun sujud pas itu? Ana khairun minhu, ujar iblis, ulun lebih baik daripada Adam. Marah Tuhan langsung ya Allah. Marah. Lalu iblis si Azazil tadi yalah, diusir daripada surga. Diusir daripada surga. Yalah, dan muhanya itu dirubah. Ampih nang mencarunong, bungas, bersih, putih yalah. Asalnya Azazil orang nang mulia, ini diubah. Ngarannya pun dirubah menjadi iblis. Orang nang orang nang menentang kepada Allah, orang nang mendapat laknatnya Allah Ta'ala. Dirubah Tuhan sepaling buruk, sepaling jahat rupa. Iblis deh, direm sarik iblisnya Allah. Pas mendengar. Kita ini kan ada bangsa jin, ada bangsa malaikat, ada bangsa manusia. Cuma antara kita dengan bangsa alam jin, alam malaikat itu ada hijab. Kita kadang melihat. Cuma inya kalau melihat kita. Jangannya kita nih melihat bangsa malaikat. Kira bisa kadang karuan, kadang belajar awal maitihi malaikat tang tarabangan lah. Ya Allah. Jin jangannya kita nih melihat ya Allah. Orang gelisah saya kok takutan. Ya Allah. Ini ngisah iblis dulu, jin belum lagi. Kayaknya malam satu akan datang Allah. Panjang kisahnya nih pian ya Allah. Jadi iblis tadi diusir ya Allah. Jadi uji iblis kenapa? Ulun minta satu permintaan lawan pian. Ayo jadi Tuhan apa? Ulun minta panjangkan umur sampai hari kiamat. Kada bematian. Ya Allah, kada bematian. Ayo jadi Tuhan kau kabulkan. Kada mati kam sampai kiamat ya Allah. Sampai kiamat kada mati. Iblis tadi. Nah, iblis ini kan dari jin tadi. Nah, anak buahnya si iblis, bubuhan jin-jin nang kafir nih, ngarannya syaitan. Nah, jadi syaitan itu sebenarnya itu sifat. Syaitan itu sifat, bukan orangnya. Jin ini nah, ada yang Islam, beriman, ada yang kafir. Bilanya jinnya ini kafir, maka disebut syaitan. Jadi iblis itu
adalah syaitan. Iblis tuh pasti syaitan. Nah, kada setiap syaitan itu jin. Pahamlah. Setiap jin ada yang beriman, ada yang kafir. Bilanya kafir ngarannya syaitan. Nah, sedangkan iblis itu pasti syaitan. Tapi kada setiap syaitan itu jin. Jadi ada juga yang Islam jinnya, jin Islam. Nah, jadi syaitan itu sifat. Setiap orang yang ingkar, orang yang membuat Allah Ta'ala murka, itu disebut syaitan. Jin tadi, inya berbuat kerusakan, maksiat lawan Tuhan, maka syaitan. Manusia bang, berbuat kerusakan, maksiat lawan Tuhan, ngarannya apa? Ya syaitan juga. Itu bujurannya lah. Syaitan juga ngarannya. Makanya dalam surat An-Nas apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Orang yang mewaswasi kejahatan ke dalam dadanya manusia, yalah. Syaitan nih. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinna tiwannas. Minal jin natiwannas. Daripada bangsa jin, wannas dan bangsa manusia. Berarti manusia pun bilanya kada beriman tuh ngarannya syaitan. Paham lah biar perbedaannya lah. Kembali ke iblis pulang. Nah, setengah 10 lewat ini lah. Taruskan nih. Ayo satu tempat lagi bagi saya iblis dulu. Nah, lalu iblis tadi setelah diusir dari surga dikeluarkan ke alam dunia, iblis berjanji. Berjanji ialah bahwa ujar iblis, aku kada bakalan tenang hidup kecuali aku akan berataan seluruh anak cucu Adam itu kubawa berataan dalam neraka, kujirumusakan dalam neraka. Itu janji iblis. Tuhan memadakan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi syaitan, iblis itu musuh kita. Itu nang menjadi musuh kita ya Allah. Maka musuh kada kelihatan yang ngalih banget. Melihat kau buka. Berjanji iblis hendak menjurumusakan anak cucu Adam ini, ya gitu umat manusia nih, ke dalam neraka berataan. Nah, jadi setelah diusir dikeluarkan, jadi Tuhan silahkan kecuali hamba-hambaku nang mukhlasin, ikam kada kawa menggodainya ya lah. Ada kawa. Iblis tuh kada kawa menggoda dari atas, dari bawah kada kawa. Dari bawah sujud, dari atas doa kada kawa iblis ya lah. Nah, nang bisa tuh dari kiri dari kanan narena, dari muka dari belakang ya. Nah, jadi iblis nang asalnya bungas dirubah Tuhan. Awaknya itu kayak babi, muhanya kayak warik, hidungnya panjang tak ke atas. Ini fisiknya iblis tuh lah. Mata nih panjang dan berisi belalai kayak gajah. Tangannya 4. Di dahi ada 2 tangan. Kemudian ada tangan 2. Dan bersayap. Di atas kepala ini ada kayak tanduk ya besi. Itu fisiknya iblis. Melihat kepian guru aja. Di dalam kitab kisahnya ada ya lah. Nah, kalau pian berjalan bulik mata tamu nang kayak itu. Kadang saya tahu nakan lagi, yakin sudah. Ikam iblis kalau toh, nah, paraki, jangan langsung takut nih. Itu kisahnya Nabi Yahya meminta bertamu lawan iblis, hendak melihat wujud aslinya. Ya nangka itu, maja Nabi Yahya lah. Buruknya rupa ikamnya Allah. Buruknya rupa ikamnya. Awak kayak babi, muka kayak warik, ya lah. Imbah itu bebelalai kayak gajah pulang. Panjang pulang bela nih kayak nyamuk pulang. Nah, jadi aneh benar ya lah. Bersayap kayak burung, tangan banyak 4 tangan ya lah. Wah paling buruk sudah, paling jahat makhluk sudah. Ya nambah kisah ayam nih aku nih gara-gara pada tuan nikah ujar si iblis tadi ya lah. Nabi Adam. Jadi si iblis ini terus menerus misinya apa? Sebanyak-banyaknya membawa anak cucu Adam untuk menjerumuskan ke dalam api neraka. Itu tugasnya. Ya lah. Lanjut situ lah kisahnya.
Toh hanya kisah iblis karena jin mulang biasa ya. Nah, gitu itu dulu. Allahu a'lam bishawab. Mudahan ada berkahnya.